warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik pastinya. Kira-kira kami di sini mau ngapain ya? Ada kepo nggak tuh? Kepo kan? Kepo kan? Mari cek videonya. Nah, kami dari kelompok besar Jawa yang beranggotakan saya Dini Apriliani dengan NIM A1B1220002 beserta 8 rekan saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang budaya yang ada di Pulau Jawa. Sedikit terlintas di pikiran Anda semuanya kalau saya menyebutkan Jawa. Pasti kalian berpikir bahwasanya tradisi di Jawa tersebut itu sangat berkaitan dengan hal-hal mistis, gaib, dan sangat berkaitan dengan ketradisionalan. Namun, dalam hal-hal tersebut pasti ada dampak negatif dan positif yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok Jawa mengindikatorkan tradisi budaya Jawa ke dalam 2 indikator, yaitu ruwat dan weton. Apa sih itu ruwat dan apa itu weton? Mari kita cek videonya. Nah, di sini saya akan membahas pengertian dan tujuan dari apa itu ruwatan. Apa teman-teman semuanya pada tahu apa itu ruwatan? Pasti belum kan? Oleh karena itu simak videonya. Ruwatan. Saya membagi 4 indikator pengertian ruwatan, yaitu ruwat, ngeruwat, lukat-lukat, dan ruwatan. Apa sih ruwat itu? Ruwat dalam bahasa Jawa kuno berarti rusak atau salah. Ruwat itu sendiri dapat diartikan tidak berdaya, kejahatan, pengaruh jahat, dan kutukan. Meruwat dapat diartikan juga sebagai membersihkan roh jahat. Lukat-lukat, kita membahas lukat-lukat. Lukat-lukat itu sendiri dihapuskan atau disucikan. Dari ketiga indikator yang sudah kita bahas tersebut, ini sangat berkaitan dengan dampak positif yang akan kita bahas, yaitu dari pengertian ruwatan. Ruwatan apa sih pengertian ruwatan itu? Apa ya? Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ruwatan itu adalah membebaskan manusia dari kutukan, roh jahat, dan pengaruh jahat yang membawa malapetaka. Kita akan membahas apa lagi nih? Yaitu tujuan adanya ruwatan. Konon katanya dulu ruwatan ini dipakai untuk membebaskan manusia dari malapetaka yang disebabkan oleh penolakan Batara Kala terhadap Surakarta. Dan tujuan sebenarnya diadakannya ruwatan yaitu untuk membebaskan diri dari malapetaka atau kutukan yang ada di dalam hidupnya. Dari adanya ruwatan adalah mitos karma salah atau salah kejadian sehingga melahirkan Batara Kala. Salah kejadian yaitu istilah dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih salah jadi, sehingga gagal memerankan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Kemudian Batara Kala adalah seorang dewa yang menguasai dunia bawah tanah dan juga sebagai pencipta bumi dan cahaya. Mitos inilah yang menjadi dasar adanya ruwatan yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, agar anak atau orang yang mereka cintai yang tergolong anak orang Surakarta tidak dimakan oleh Batara Kala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang harus diruat. Yang pertama adalah ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki. Yang kedua adalah uger-uger lawang, yaitu 2 orang anak laki-laki semua. Yang ketiga adalah kembang sepasang, 2 orang anak perempuan semua. Yang keempat adalah gedan-geden, yaitu 2 orang anak perempuan dan laki-laki yang tua perempuan. Yang kelima adalah sendang kapit pancuran, yaitu anak perempuan di tengahnya laki-laki, 3 bersaudara, yang nomor 2 perempuan, nomor 1 dan nomor 3 adalah laki-laki. Yang keenam adalah pancuran kapit sendang, yaitu anak laki-laki di tengah perempuan, 3 anak dengan urutan pertama laki-laki, kedua perempuan, dan terakhir yaitu laki-laki. Ketujuh yaitu pendawa,
adalah 5 orang anak laki-laki semua. Yang ke-8 adalah pendawi, 5 orang anak perempuan semua. Ke-9 adalah anak kembar, 2 orang kembar putra atau putri, dan kembar dampit, yaitu seorang anak laki-laki dan perempuan dilahirkan bersamaan. Yang ke-10 adalah untang-anting, unting-unting, yaitu anak tunggal perempuan. Yang ke-11 adalah pendawa apit-apit, yaitu 5 orang anak, 4 diantaranya perempuan. Sekian dari saya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum upacara ruwetan dilaksanakan. Yang pertama yaitu nasi kuning. Nasi kuning ini memberikan makna untuk mendapatkan rezeki yang berlebih. Kemudian yang kedua ada nasi golong. Nasi golong ini adalah nasi yang dibentuk bulat-bulat seukuran sekepalan tangan orang dewasa. Nah, nasi golong ini berjumlah dengan sesuai anggota masing-masing keluarga. Nasi ini ditaruh di dalam satu tampah atau kendil. Makna dari nasi golong adalah untuk mendapat rezeki yang berlebih. Kemudian yang ketiga adalah tumpeng. Sama seperti pada umumnya, nasi tumpeng ini adalah nasi yang dibentuk kerucut dan disajikan dengan bermacam-macam lauk pauk. Makna dari nasi tumpeng ini untuk mensyukuri sebuah kenikmatan yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat adalah nasi kebuli. Nasi kebuli ini terbuat dari beras basmati yang dimasak dengan kaldu kambing dan minyak samin dan disajikan dengan daging kambing. Makna dari nasi kebuli ini adalah apabila seseorang memiliki keinginan atau hajat agar dapat terpenuhi atau terkabulkan. Kemudian yang kelima ada jenang abang. Jenang abang ini terbuat dari beras dan ditambahkan dengan gula merah. Kemudian yang keenam ada bubur sengkolo. Bubur sengkolo ini adalah sama seperti dengan jenang abang. Namun bedanya bubur sengkolo ini lebih banyak variannya, yaitu ada jenang abang, jenang putih, jenang hitam, jenang hijau, dan jenang kuning. Makna dari jenang ini yaitu untuk membuang atau menjauhkan dari kesialan. Kemudian ada jajanan pasar. Jajanan pasar adalah jajanan tradisional yang biasanya dijual di pasar, seperti onde-onde, putu ayu, lapis legit, dan jajanan pasar lainnya. Maknanya yaitu untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan jauh dari masalah. Kemudian yang terakhir yaitu ada rujak legi. Rujak legi ini terbuat dari buah-buahan segar yang dimakan dengan saus pedas manis. Sesi siraman yang mengandung nilai pembersih badan manusia menggunakan air kembang setaman, yaitu kembang kenanga, kembang melati, dan kembang mawar. Yang kedua ada sesaji dan selamatan, agar orang yang diruat selalu dalam keadaan selamat. Yang ketiga ada penyerahan sarana, yaitu memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang tergolong sukerta atau orang-orang yang sial atau perlu diruat. Yang keempat ada upacara potong rambut, yaitu bahwa segala yang kotor harus dipotong dan dibuang. Yang kelima ada tirakatan, yaitu ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya. Halo teman-teman semua, kira-kira ada nilai pendidikan multikultural apa saja ya yang terkandung di dalam tradisi ruatan Jawa ini? Yang pertama nih, ada nilai keberagaman. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, bahwasanya nilai keberagaman ini ada loh di dalam tradisi ruatan Jawa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tradisi ruatan Jawa itu sebuah tradisi yang tidak hanya diikuti oleh suku Jawa saja, tetapi bisa diikuti oleh setiap keluarga ataupun setiap suku yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, bahwasanya jikalau banyak orang suku luar yang mengikuti tradisi tersebut, berarti bisa meningkatkan rasa saling menghormati, saling menghargai keberagaman budaya di setiap sukunya. Mereka percaya bahwa di setiap nilai keberagaman budaya di setiap suku masing-masing itu mempunyai nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai kehidupan yang bisa bermanfaat bagi setiap masyarakat yang percaya akan tradisi tersebut. Oleh karena itu, adanya nilai pendidikan multikultural di tradisi ruatan Jawa ini yaitu adanya keberagaman. Dengan adanya keberagaman ini, maka menopang bahwasanya mereka bisa menghargai setiap suku atau perbedaan antara setiap tradisi. Nah, untuk nilai yang kedua yaitu adanya
nilai gotong royong. Seperti yang kita lihat di gambar di samping, bahasanya nilai ini ada loh di tradisi ruatan Jawa. Kok bisa ya teman-teman? Karena tradisi ruatan Jawa ini merupakan acara yang besar dan sakral juga untuk kehidupan masyarakat yang ikut serta dalam acara ruatan ini. Maka diperlukan persiapan menuju hari H, seperti halnya ada nih persiapan untuk mencari bunga, untuk proses pemandian, serta persiapan kain mori untuk baju yang akan dipakainya, serta ada persiapan wayang yang akan menjelaskan makna dari adanya ruatan ini. Sehingga banyak nih keperluan yang harus dikerjakan bersama-sama. Karena itu terjadilah sebuah acara gotong royong yang bisa membangun substansi diri untuk bisa membantu dengan sama-sama dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat